Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa ikhtarahu Allahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiy sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Wa ba'd. Baik, hadirin sekalian dimuliakan Allah, kesempatan malam yang semoga selalu kita dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman yang masih memberikan kepada kita kesempatan, dan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita selalu dijaga. Salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan selalu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumil. Masih kita di kitab Lum'atul I'tiqad, dan malam hari ini kita masuk ke sifatul hadi asyarah yang ke-11, ya, al-ujub. Al-ujub min sifatillahi tsabitah. Ujub ini sifat yang tsabitah. Maksudnya adalah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki sifat tersebut. Adapun kita tahu untuk makhluk adalah sifat yang naqis, dan di antara ujub adalah muqaddimah sebelum datangnya kesombongan. Tapi sekali lagi, coba kita lihat sebelum kita membaca bagaimana dengan sifat ini. Pertama adalah hadis yang dibawakan oleh beliau, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini adalah hadis yang marfu disebutkan di sini. Tapi di penjelasan yang lain yang dari Uqbah bin Amir, akhrajahu Imam Ahmad wa lafdun lahu wal Harits fil Musnad wa Abu Ya'la kadzalik mengeluarkannya. Dan hadis ini derajatnya hasan li ghairihi. Jadi hasan li ghairihi. Dan hadisnya adalah innallaha la ya'jabu minasy-syabi laysat lahu sabwah. Atau di hadis yang dituliskan di sini, ya'jabu rabbuka, ya, ya'jabu rabbuka minasy-syabi laysat lahu sabwah. Jadi Allah takjub, Allah dalam keadaan takjub melihat seorang syab ini anak muda, laysat lahu sabwatun, anak muda ini tapi dia tidak ada sabwah. Sabwah maksudnya mailun ila asyahawat, tak ada belok menyimpang pada syahwat dan yang lain, itu sabwah. Wa marhalatu syab hiya quwwatun, katanya wa tufuwatu fil insan. Padahal usia muda itu adalah usia di mana dia madinatu at-tahawuri wal indimasi fi syahawat. Biasanya di usia muda itu, jadi banyak orang jatuh kepada syahwat. Jadi orang di usia muda itu banyak jatuh kepada syahwat. Maka Allah Subhanahu wa taala, maksudnya syahwat hayat di dunia, maksudnya orang muda dia masih panjang keinginannya, masih. Fa idza taghallaba asy-syabu ala syahwatihi, sekarang syahwatnya itu dikalahkan oleh ketaatan. Maka Allah dalam keadaan takjub kepada anak muda tersebut.
syaghala nafsahu bidzalik fahuwa dalilun ala quwwatil iman. Dari sini menunjukkan bahwasanya berarti anak muda ini imannya sangat kuat sehingga syahwatnya dikalahkan. Maksudnya dikatakan di sini al-istiqamah ala tariqil haq. Orang ini istiqamah di atas jalan kebenaran. Makanya hadis ini menyebutkan innallaha la ya'jabu minasyab laysat lahu sawwatun ay laysa lahu mailun ila al-hawa al-ma'asiyah. Al-hawa wal ma'siyah. Siapa anak muda ini tidak dia belok kepada maksiat atau kepada hawa nafsu. Li husni i'tiyadihi lil khair, karena baiknya dia, ketaatannya kepada kebaikan. Wa quwwati azimatihi fil bu'di 'anil syarr, dan kuatnya azimah, niatan supaya dia terjauh atau menghindar dari kejelekan. Fi hadis syabab alladhi huwa madhinnatun lidhiddi dzalik, padahal umur dia masih muda. Sekarang kalau udah tua taat, ya pantas. Udah tua tidak taat, mau kemana gitu. Ini dia masih muda udah taat. Kalau ada seseorang dalam keadaan sakit, apalagi dibilang dokternya mungkin usia tinggal 3 hari, lalu dia banyak infak, banyak sedekah, ya pantas. Sekarang dia punya rencana mau buat ini, rumah belum punya, tapi dia sedekah, maka itu yang luar biasa. Makanya kenapa anak muda atau pemuda yang dia sibuk beribadah kepada Allah disebutkan salah satu yang dapat naungan, ya kan? Karena itu keutamaannya. Li husni i'tiyadihi lil khair wa quwwati azimatihi fil bu'di 'anil syarr fi hadis syabab. Padahal syabab itu adalah huwa, katanya madhinnatun lidhilli dzalik. Dia adalah waktu dan kesempatan yang berlawanan dengan ketaatan tadi. Makanya banyak anak muda yang dia tuh belum sadar. Setelah bertambah usia, makin dewasa baru dia menyadar. Di usia SMA ada yang lain kurang perhitungan. Begitu dia bertambah umur, baru dia sadar. Kalau di gubuk namanya apa? Meletek. Pernah dengar kan? Jadi kalau anak kita itu belum nyadar, nanti belum meletek. Meletek. Benar ya? Jadi dia kesadarannya itu baru muncul. Dan sebagian orang beda-beda. Yang heran itu dia sekarang usianya sudah sepuh, masih aja main game. Itu kapan mau meletaknya, ya kan? Sampai nyawanya diambil. Kemudian kata dia, wal ajabu sifatun min sifatillah, dan ini adalah sifat fi'liyah khabariyah, wa huwa min Allah Ta'ala, laisa kata'ajjubi minal makhluqin. Jadi kalimat ta'ajjub di sini bukanlah kayak makhluk. Di kita kan kalau ta'ajjub itu gimana ya? Dan ujub di sini bukanlah seperti makhluk. Al-ajab ya, bukan ujub ya, afwan. Al-ajab adalah dia sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatun min sifatillah, dan ini sifat fi'liyah khabariyah. Kalau sombong bagi Allah, ya dia adalah lidah kata Allah. Dia adalah pakaian. Dan ujub bagi Allah sesuatu yang hak. Untuk makhluk tidak. Kalau ajab di sini maknanya dia adalah ta'ajjub ini bukanlah seperti ta'ajjubnya makhluk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala annahu yastahsinu amal hadha syab, Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau macam bangga dengan amalan pemuda ini. Dia masih muda tapi dia dalam keadaan sibuk berbuat ketaatan. Faya'dumu qadruhu indah, maka posisi anak muda ini dinaikkan derajatnya di sisi dia. Jadi kalau udah tua rajin ibadah pantas, tapi kalau masih muda dia punya kelebihan. Sekarang
Apa yang dimaksud di sini? Maksudnya adalah laisa lahu khati'atun. Anak muda tidak punya kesalahan. Wala israrun 'ala maksiatin, dan dia tidak terus-terusan berbuat maksiat. Wa khassas syaba, dan khusus untuk anak-anak muda. Kenapa? Liqaunihi madinnatu liqaunihi madinnata ghalabati syahawat, karena dia saat usia muda umumnya dia dikalahkan oleh syahwatnya. Lima fihi min quwwatil ba'its ala mutaba'atil hawa, karena memang dorongan syahwat di saat muda itu lebih kencang. Makanya kalau ada anak muda terjatuh kepada maksiat, ya mungkin. Yang jadi problem adalah kalau orang tua masih juga dia maksiat, itu yang jadi masalah. Makanya dalam hadis 3 golongan yang tidak diajak bicara, salah satunya apa? Laki-laki tua yang dia berzina dengan istri tetangga. Coba Syekh Utsman Al-Khamis bilangnya apa? Laki-laki tua di situ atau syaikhun, ya kan? Seorang yang sudah jadi syekh, sudah tua, tapi dia berzina dengan ma'ilati jarihi, berzina dengan istri tetangganya. Yang dimaksud tua di situ kata beliau adalah dalam syarahnya, bercampur di rambutnya itu rambut hitam dan rambut putih. Berarti itu sudah dibilang syekh atau tua. Jadi bukan mbah-mbah yang sudah jalan aja susah lalu zina, bukan. Tapi tadi yang seperti ini. Fa inna mulazamatal ibadati ma'a dzalika asyad, karena bermulazamah dengan ibadah di saat usia muda itu sulit, ya. Dan kemudian juga dikalahkan, artinya takwa itu mengalahkan hawa nafsu dan yang lain di saat usia muda itu umumnya sulit. Wa fi hadzal hadits bayanu fadli syab alladhi taraka al-ma'asi wa syughila bi ta'ati rabbih. Dari sini menunjukkan keutamaan anak muda ketika dia sibuk beribadah atau dia menjadi orang yang bertakwa dan dia jauh dari maksiat karena sibuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sedikit sekali penjelasannya. Ya, ada juga penjelasan disebutkan di sini bahwasanya ajma as-salaf ala thubuti, ya, min hada sifat min sifatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi di kalangan salafus saleh menetapkan bahwa ini adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang lain yang mirip dengan ini. Misalnya disebutkan di hadis yang lain, katanya ajib rabbuna min syabin laysat lahu sabwa. Dan ini mirip, tapi ini lafadznya adalah derajat yang hasan. Ajib rabbuna, Allah SWT Rabb kami, artinya bangga, takjub dengan seorang pemuda yang dia tidak punya kecenderungan kepada syahwat. Bukan dia tidak normal, tapi dia ketakwaannya mengalahkan. Misalnya ada seseorang yang dia dalam keadaan seperti itu yang menghindar dari maksiat, kan itu luar biasa. Nah, kemudian sama juga di sini kata beliau bahwasanya fahuwa dalilun ala quwwatil iman wal istiqamati ala tariqil haq, menunjukkan kuatnya keimanan. Jadi laisa lahu mailun ila al-hawa wal ma'siyati li husni i'tiyadihi lil khair. Jadi dia tidak jatuh kepada hawa nafsu, tidak jatuh juga kepada yang haram karena kekuatan apa yang tadi disebutkan. Di riwayat yang lain juga ini ada, innallaha ta'ala la ya'jabu minasyabi laysat lahu sabwa. Ini hadis yang sahihnya ada. Dan riwayat yang seperti ini banyak, tapi intinya mutaqaribah, ya, mutaqaribah, berdekatan satu dengan yang lain. Di riwayat yang lain, ya'jabu rabbukum minasyabi laysat lahu sabwatun. Ini juga sama dari Uqbah bin Amir. Ya, saya bacakan sedikit-sedikit yang tadi. Intinya di dalam Musnad Imam Ahmad
yang ketika disebutkan bahwasanya seorang pemuda apabila dia dalam keadaan jauh dari maksiat lalu dia rajin dan maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah bangga karenanya. Nah, ada beberapa riwayat yang ini misalnya, ini agak mirip dengan itu ya. Beda sedikit tapi mirip. Ada yang ini katanya dari Abdullah bin Mas'ud annahu qala ala inna Allah yadhaku ila rajulaini rajulun qama fil layla barida min firashihi wa lihafihi wa litharihi fatawadda'a thumma qama ila as-salat fayaqulu Allah azza wa jalla li malaikatihi ma hamila 'abdi hadha ala ma sana'a fayaqulun rabbana raja'a ma indaka wa syafaqatan mimma indaka wa yaqulu fa inni qad a'taituhu ma raja wa ammanatuhu mimma yakhaf. Sanadnya hasan. Dengan bahasa yang sedikit berbeda, katanya dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya qala ala innallaha yadhhak, Allah tertawa ila rajulaini, kepada dua orang. Rajulun qama fil lailatil baridah, yang satu seorang laki-laki yang dia berdiri di malam yang dingin, dia bangun dari tempat tidurnya. Walihafihi waditharihi, dia pergi dari selimut dan juga termasuk perlengkapan tidur lah begitu. Fatawadda'a, lalu dia berwudu. Summa qama ila salat, lalu dia berdiri salat. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman kepada malaikat, ma hamila abdi hadza ala ma sana'a, apa yang membuat hambaku ini berbuat begitu? Dia bangun tidur, dia salat. Fayaqulun, malaikat mengatakan, katanya Rabbana raja'a ma indak, anak muda ini dia berharap kepada rahmat Engkau, apa yang di sisi Engkau. Wa syafaqatan mimma indak, dan dia juga merindukan apa yang ada pada sisi Engkau. Fa yaqulu fa inni qad ataituhu ma raja wa amantuhu mimma yakhaf. Saya, kata Allah, aku telah memberikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan aku telah memberikan keamanan apa yang dia takuti. Itu Masya Allah. Dari sini menunjukkan bahwa ternyata seperti itu ketika Allah Ta'ala telah ridha kepada seorang hamba, itu yang terjadi. Riwayat yang lain ini juga yang mirip dengan ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, katanya radhiyallahu ta'ala anhu, yadhaqullahu ila rajulain, sesungguhnya Allah Ta'ala tertawa kepada dua orang laki-laki. Misalnya hadis yang dulu yang kemarin kita lewat, dua orang laki-laki yang berbunuhan, dua-duanya masuk surga, itu juga ada. Kalau yang ini bukan. Jadi yang ini adalah Allah Ta'ala tertawa kepada dua orang, rajulun laqiyal aduwa wa huwa ala farasin min amthali khayli ashabihi, kemudian fanhazamu, kemudian qutila ustushhida, kemudian wa in baqiya fadzalika alladhi yadhaqu Allahu ilaihi wa rajulun qama fi jawfil laili la ya'lamu bihi ahadun fatawadda'a fa asbagha wudu'a summa hamidallah, sampai seterusnya. Jadi Allah tertawa menunjukkan Allah bangga kepada seorang yang dia berjihad sampai dia terbunuh. Yang kedua, Allah juga membanggakan kepada seorang bangun tidur lalu dia berwudu dan dia salat. Oleh karena itu kata beliau, fadzaka alladhi yadhaqu Allahu ilaihi yaqulu unzuru ila abdi qa'iman la yarahu ahadun ghairi. Maka kata Allah, lihatlah hambaku, dia berdiri salat, tak ada yang melihatnya, dan itu berharap karena aku, artinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu kalau kita lihat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pertama kemarin sudah kita ingatkan bahwa Allah dhahik itu sifat filia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hunaka a'malun yadhaqullah min ashabiha
Di sana ada beberapa amalan yang membuat Allah tertawa. Di antaranya yang kemarin Allah tertawa dua orang yang berbunuhan, dua-duanya masuk surga. Seperti kejadian ya kayak Wahsy membunuh Hamzah. Hamzahnya meninggal syahid dan dia masuk surga. Wahsy-nya habis itu masuk Islam dan dia jadi muslim dan dia pun syahid. Jadi di surga nanti ketemu Wahsy dengan Hamzah. Begitu juga para sahabat yang ada khilaf antara Muawiyah dan Ali. Pasukannya Muawiyah dan pasukan Ali berbunuhan, ada yang meninggal, maka di antara mereka ada yang di antara mereka yang membuat Allah tertawa. Yang ini disebutkan yang pertama adalah rajulun, katanya yuqatilu al-aduwa, seorang laki-laki berperang dengan musuh. Fa in qutila ustushhida, ketika dia terbunuh maka dia sebagai syahid. Kemudian yang lain lagi, laki-laki yang sholat tadi menyendiri, qama fi jawfil lail la ya'lamu bihi ahad, dia berdiri di malam hari, tidak ada yang tahu kecuali sendirian. Hirsan minhu ala ikhfa'il amal lillah, dia tuh berharap amalannya karena Allah walaupun menyendiri, nggak ada yang tahu. Fatawadda'a fa asbagha wudu'a, dia sendirian menyempurnakan wudunya. Kemudian taman ada bil wajibat wal mustahabbat, wudunya itu yang wajib-wajib dikerjakan, yang sunnah-sunnah dikerjakan dalam bab wudunya. Summa ba'da dzalika hamidallah, setelah itu dia memuji Allah Ta'ala, wa shalla 'ala nabi, lalu dia kemudian membaca salawat kepada Nabi, wastaftaha al-Qur'an, ay qama yaqra'u al-Qur'an, kemudian dia pun membaca Quran. Wala'allahu yani qama yusalli fa qara'a al-Qur'an fi shalat, bisa jadi maknanya dia tuh berdiri salat lalu membaca Al-Qur'an dalam salatnya. Apa kata Allah? Unzuru ila abdi qa'iman la yarahu ahad, lihatlah kepada hambaku ini, dia berdiri dan tak ada yang melihat dia seorang pun. Jadi Allah membanggakan orang-orang yang ya tadi bangun sholat malam walaupun sendirian dan dalam keadaan ngantuk, bisa seorang paksakan. Atau juga banyak beberapa yang lain, termasuk dia seorang yang meninggal dia sebagai syahid. Dari sini menunjukkan ahamiyatu ikhfa'il amal, memang keutamaan seorang menyembunyikan amalan. Sekarang bagaimana kalau seseorang dalam keadaan dia membuka amalannya? Ya, seorang kalau dia membuka amalannya sehingga dia jadi ujub, dan ini tidak boleh. Masyru'iyatus salat 'ala nabi. Hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya salawat kepada Nabi, salawat yang sunnah sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim alaihi. Termasuk juga adalah perintah untuk apa? Masyru'iyatus salat 'ala nabi tadi sudah. Kemudian termasuk juga adalah perintah untuk seorang qama fil lail lil ibadat, berdiri di waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini menunjukkan bahwasanya di penghujung malam ini ada keutamaan. Orang yang di penghujung malam dia punya keutamaan. Dan bangun di ujung malam itu bukan hanya dia lebih khusyuk kalau sholat, tapi dia juga umumnya lebih ikhlas. Tapi masalahnya tidak mudah untuk bangun, apalagi kita sudah posisi tidur. Walaupun di setel jam 3, kadang-kadang tidur lagi. Nggak tahu kalau antum, kalau saya kadang-kadang begitu yang dulu. Kecuali Ramadan, biasanya Ramadan itu kita lagi semangat. Dan Masya Allah, Ramadan jam 3, jam 2 malam itu kayaknya mudah kita bangun. Tapi hari-hari selain Ramadan, itu jadi masalah. Intinya ya sekalian, kembali ke sini, jadi di kitab ini dijelaskan seperti itu. Dan saya menjelaskan dengan penjelasan yang cukup singkat ya.
Secara umum bahwa sifat ini adalah termasuk sifat yang dimiliki Allah Ta'ala, sebagaimana halnya dikatakan di sini, katanya bal ajibta wa yasharun dalam surat As-Saffat. Coba kita lihat tafsirnya yang As-Saffat ini, sebagai tambahannya. Allah Ta'ala berfirman, bal ajibta wa yasharun. Ya. Ya, ketika Allah Ta'ala menyebutkan bal ajibta anta ya Muhammad, maksudnya begitu. Bahkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud di sini adalah al-ajab tadi ya. Saya salah ininya, bukan ujub. Ujub ada lagi, tapi yang dimaksud di sini adalah al-ajab. Jadi sifat fi'liyah sabitah lillahi azza wa jalla bil kitab was sunnah. Bal ajibtu wa yasharun dalam surat Shafat. Maksudnya adalah ikhtalafatil qurra fi qiraati dzalik. Kata Ibnu Jarir, kalimat yang ada dalam ayat ini qurra itu berbeda pendapat. Bal ajibtu wa yasharun, disebutkan bal ajibta, bisa juga baca seperti itu, wa yasharun. Jadi ikhtalafa fil qiraah. Tetapi sebagaimana di kalangan qurra yang kufi dari Kufah, bal ajibtu wa yasharun, bimana bal azuma indi wa kabra ittikhaduhum li syarika. Begitu maksudnya. Jadi sesuatu yang sangat agung bagi kita, urusannya itu jadi besar ketika apa? Seseorang mengambil sesuatu sebagai syarik, wa takdzibuhum tanzili wa hum yasharun, dan mereka mengingkari turunnya Allah dari langit, dan mereka dalam keadaan sukhriyah. Sukhriyah ini ya tadi mengejek. Jadi seolah-olah itu sesuatu yang salah, padahal itulah yang benar. Yasharun min hadzal Quran, maksudnya mereka itu mengejek, menertawakan tentang Quran, dan itu banyak. Tetapi sekali lagi, kalau misalnya qiraah ini ada dua, maka disebutkan di sini yang masyhur memang ada satu, tapi yang satu itu juga tidak bisa disalahkan. Maksudnya dikatakan di sini bal ajibtu wa yasharun. Ya, kata beliau, qala Abu Ubaid, kata beliau bal ajibta wa yasharun, maksudnya bal ajibta ya Muhammad min jahlihim wa takdzibihim wa hum yasharuna minka. Maksudnya ikhbar, kabar dari Allah. Apakah engkau wahai Muhammad SAW heran mereka itu mendustakan engkau karena kebodohan mereka, dalam keadaan mereka menghina Quran dan menghina Islam. Itu yang membuat heran. Jadi merekanya sesat, tapi mereka menganggap mereka di atas kebenaran. Ini yang membuat seperti ini. Dalam ayat yang lain, wa in ta'jab fa'ajabu qawluhum a idza kunna turaba, ya kan? A idza kunna turaba inna la fi khalqin jadid. Wa in ta'jab fa'ajabu qawluhum. Jadi kata Ibnu Jarir, wa in ta'jab fa'ajabun, maksudnya in ajibta ya Muhammadu fa'ajabu qawluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Ajib ar-Rahman subhanahu wa ta'ala min takdzibihim bil ba'tsi badal. Jadi ajiba, Allah dalam keadaan terheran ada orang yang dia menolak atau mendustakan kebangkitan setelah kematian.
Padahal mereka semua yakin. Oleh karena itu asyahid ma hadhihi al-akhbar wa in katanya ta'jab fa'ajabun qawluhum fa'akhbara jalla jalaluhu annahu ajibun. Maka Allah mengkabarkan bahwa Allah dalam keadaan ajibun, merasa heran kalau ada orang menolak tidak beriman kepada hari akhirat. Dan dari sini menunjukkan bahwasanya beberapa hadis atau riwayat yang lain juga mendukung yang seperti ini. Misalnya laqad ajiballahu azza wa jalla aw dhahika min fulanin wa fulanatin. Begitu juga dalam hadis Abi Hurairah, ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannah fi salasil. Jadi Allah SWT dalam keadaan membanggakan atau heran atau jenisnya itu ya, menunjukkan bahwasanya ketika ada sesuatu yang umumnya dia tadi pemuda, umumnya dia jatuh kepada syahwat, tapi Allah banggakan sehingga pemuda ini dia dalam keadaan taat. Begitu juga Allah tersenyum kepada dua orang yang saling berbunuhan, dua-duanya masuk surga. Dua orang ini berbunuhan, dua-duanya masuk surga. Allah tertawa. Begitu juga dengan riwayat yang lain, ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannah fi salasin. Jadi masuknya seseorang ke dalam surga karena salasin, silsilah itu rantai. Begitu juga Allah SWT tersenyum kepada dua hamba Allah yang mereka saling mencinta dan dua-duanya masuk surga. Termasuk hadis yang tadi, anallaha muhibbun lah, maksudnya begini. Ajiba rabbuka min syabin laisa lahu sabwah, yang tadi dia Allah sangat ridha, begitu mananya ya. Ajiba itu Allah takjub, Allah dalam keadaan bangga. Bisa juga maknanya takjub di sini bimana al-istidkan syai', maksudnya radin, Allah ridha kepada seorang pemuda yang dia tidak bengkok kepada syahwat. Terakhir sekalian ketahui adalah anna dzikra ahaditsa fi isbat sifati al-ajab la yamtani'u itlaquhu dzalika alaihi wa hamluhu ala zahirihi. Penyebutan sifat ajab ini maksudnya ridha atau Allah cinta atau juga Allah takjub dengan seseorang, maka bukanlah itu berlawanan dengan hamluhu ala zahirihi, kita meletakkan sesuatu sesuai dengan apa adanya. Misalnya contoh gini, Allah punya tangan, tangannya dua-duanya kanan. Zahir ayatnya begitu, dari hadisnya kita mengimani. Kemudian ketika Allah perintahkan Nabi Nuh alaihi salam, ya kan, fasna'il fulka bi ayunina, buatlah kapal dengan mata kami, kata Allah, bi ayunina, maknanya atas perintah Allah. Maka Nabi Nuh membuat kapal, setiap ada masalah dia berdoa. Dalam tafsirnya ini, bayangkan buat kapal di padang pasir, tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana membuatnya 3 lantai lagi, bagaimana ngelemnya satu dengan yang lain, ya kan? Terus bagaimana memasukkan gajah, kemudian bagaimana selama sekian hari naruh perbekalan. Makanya beberapa penjelasan banyak. Di lantai 1 maksudnya paling bawah untuk binatang, kemudian di lantai yang kedua buat orang, sebagian menyebutkan yang ketiga bahkan. Yang lantai kedua itu isinya untuk persediaan makanan dan air. Kemudian yang ketiga baru manusia. Pendapat yang lain, yang manusia di tengah, yang di atas burung-burung dan seterusnya. Allah Ta'ala alam. Intinya dan sekalian, sifat ajab ini adalah sifat Allah ya. Dan kata Imam Baghawi, beda dengan sifat ta'ajjubnya al-adami, anak Adam. Kalau anak Adam ya,
Ia mungkin beda, yang jelas beda. Bagi anak Adam itu, kalau misalnya seseorang dalam keadaan dia terheran-heran, bisa jadi dia pun kemudian tidak pernah bisa menemukan keyakinan gimana yang benar tentang hal tersebut. Untuk sekarang ini contoh kasus lagi tawaf, ada yang kayak tiarap. Saya pernah lihat jalannya itu saking kakinya cacat, jadi seperti merangkak. Kita di sebelahnya itu hampir nginjek. Coba antum bilang apa? Saya merasa takjub dengan orang. Kita dalam keadaan tawaf 2 kaki aja, kadang-kadang kita berat. Ini orang begini. Ada lagi yang tawafnya engklek, kaki 1. Saya juga takjub dengan seorang laki-laki yang kakinya 1 sholat tarawih di Masjidil Haram, dan dia bertahan kuat berdiri segitu lama. Ini manusia. Bagaimana dengan Allah? Allah berbeda dengan kita. Bedanya di mana? Itu tidak sama makhluk dengan Khalik. Tapi sekali lagi, hadis-hadis yang tadi menunjukkan, jadi Allah membanggakan seorang pemuda yang di usia segitu dia tidak jatuh kepada maksiat, bisa menjaga diri dan ya, kayaknya ini bisa disampaikan kepada sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya di pertemuan hari ini. Nanti yang bagian yang lain dan masih di sini kita tambahkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadza al-qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.